Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yartin dengan stambu K1123070 dari kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional yang memiliki konsep dasar perhitungan dan manfaatnya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi untuk memahami pendapatan nasional sebagai indikator perekonomian. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 1 bagian latar belakang. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu menyadari bahwa tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Maka usaha yang berupa kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, kegiatan ekonomi dilakukan segenap lapisan masyarakat dan menyangkut banyak pihak. Pihak-pihak ini dapat digolongkan sebagai kelompok rumah tangga individu yang terutama berfungsi sebagai konsumen barang dan jasa, kelompok rumah tangga perusahaan yang terutama berfungsi sebagai produsen, dan kelompok rumah tangga pemerintah yang terutama berfungsi sebagai pengatur dan pengawas jalan rodanya perekonomian. Masing-masing kelompok dan anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk berusaha baik secara sendiri maupun bersama-sama merealisasikan tercapainya tujuan tersebut. Saya akan menjelaskan poin 2 rumusan masalah. Rumusan masalah dari materi ini yaitu 1. Bagaimana cara memahami konsep dasar pendapatan nasional beserta pengertiannya. 2. Bagaimana cara memahami hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungannya, yakni pendekatan produksi atau production approach, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan pendekatan pendapatan atau income approach. 3. Bagaimana cara mengetahui pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yakni pendekatan produksi atau production approach, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan pendekatan pendapatan atau income approach. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian dari materi ini. Adapun tujuan penelitian dari materi ini yakni 1. Membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. 2. Mengembangkan model prediksi untuk memperkirakan pendapatan nasional di masa depan. 3. Menguji teori-teori ekonomi yang terkait dengan pendapatan nasional. 4. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 4 yaitu manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian dari materi ini yaitu 1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar pendapatan nasional. 2. Mengembangkan teori-teori ekonomi yang terkait dengan pendapatan nasional. 3. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendapatan nasional dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara. 4. Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, poin 5, definisi pendapatan nasional. Adapun definisi pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun konsep dasar dari pendapatan nasional yaitu mencakup pendapatan dari berbagai sumber seperti gaji, upah, bunga, dan laba. Saya akan menjelaskan poin ke-6 bagian komponen pendapatan nasional. Ada beberapa komponen pendapatan nasional antara lain 1. Konsumsi rumah tangga atau C, 2. Investasi atau 1, 3. Belanja pemerintah atau G, 4. Ekspor neto atau XN. Selanjutnya masuk ke poin 7 membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Adapun beberapa poin yang mencakup dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu 1. Metode produksi yang dimana jumlah nilai tambah dari semua produksi dalam suatu negara. 2. Metode pendapatan yang dimana jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara. 3. Metode pengeluaran yang dimana jumlah seluruh pengeluaran dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Poin 8 yaitu manfaat pendapatan nasional. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa manfaat dari pendapatan nasional antara lain 1. Mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. 3. Membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. 4. Membantu dalam evaluasi kinerja ekonomi suatu negara.
Poin ke-9, keterbatasan pendapatan nasional. Ada beberapa keterbatasan pendapatan nasional, antara lain: 1. Tidak mencakup pendapatan yang tidak tercatat. 2. Tidak mencakup nilai tambah dari produksi yang tidak dijual. 3. Tidak mencakup perbedaan dalam kualitas hidup antar negara. Kesimpulan dari materi ini mencakup beberapa poin, yaitu poin 1, pendapatan nasional adalah indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Poin 2, perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran. 3. Pendapatan nasional memiliki manfaat yang signifikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Saran dari materi ini mencakup beberapa poin. Poin 1, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep dasar pendapatan nasional dan perhitungannya. 2. Menggunakan data yang akurat dan terkini dalam perhitungan pendapatan nasional. 3. Mengembangkan metode perhitungan pendapatan nasional yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. 4. Meningkatkan akurasi data produksi dan nilai tambah. Itulah video presentasi saya yang telah saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.